Hiduplah Allah Tritunggal dalam hati kita dan dalam hati semua manusia. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat dan selalu diberkati Tuhan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang karya-karya misioner Serikat Sabda Allah di berbagai dunia, khususnya di sebuah negara yang sangat menarik untuk kita bahas. Namun, tahukah kamu bahwa Serikat Sabda Allah didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen pada 8 September 1875. Sejak tahun 1875, Serikat Sabda Allah telah melahirkan begitu banyak misionaris yang diutus ke berbagai dunia. Namun, pada video kali ini, kita akan membahas karya-karya misionaris Serikat Sabda Allah khususnya di daerah Cina Daratan, tepatnya di negara Taiwan. Negara Taiwan menjadi sebuah negara yang sangat menarik untuk kita bahas. Mengapa? Karena dalam pikiran kita bahwa orang-orang Taiwan hanya fokus kepada pekerjaan, dan pekerjaan. Namun ternyata Serikat Sabda Allah telah hadir di sana dan menumbuhkan iman kekatolikan di sana. Bagaimana kisah perjuangan para misionaris kita di Taiwan? Bagaimana mereka menghadapi bahasa, bagaimana mereka menghadapi kultur yang berbeda, dan bagaimana mereka berjuang untuk mewartakan kerajaan Allah dan sabda Allah ke orang-orang Taiwan. Penasaran bagaimana mereka melakukannya? Mari kita lihat videonya. Saya Pater Marcelinus Antoni Lawakada. Sekarang saya bertugas di Taiwan sebagai misionaris dari Kongregasi Serikat Sabda Allah. Tahun ini adalah tahun ketiga saya bertugas di Taiwan. Saya ditabiskan tahun 2017, sekarang tahun ini adalah masa 5 tahun menjadi imamat. Untuk sementara, saya bertugas di salah satu keuskupan di bagian selatan Taiwan yang bernama Keuskupan Kaohsiung. Saya bekerja di paroki katedral bersama dengan seorang imam diosesan dari Keuskupan Kaohsiung. Taiwan adalah salah satu negara maju. Karya kerasulan terutama untuk kongregasi SWD, anggota konstrater kita bekerja di 2 bidang. Yang pertama itu salah satunya dari lembaga pendidikan, dan juga yang lain bekerja di paroki, dan juga di beberapa tempat karya atau yang ditanggung oleh SWD seperti center untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan iman. Iman umat Taiwan umumnya adalah Katolik dewasa, sehingga kesulitan yang paling besar adalah mempertahankan orang Katolik agar tetap mencari Katolik. Para misionaris tetap berjuang untuk mempertahankan iman umat dengan segala keterbatasan, kesulitan bahasa, dan lain sebagainya. Dari perjuangan patut diapresiasi karena para misionaris kita, terutama dari Indonesia, sudah berjuang dengan sekuat tenaga memberikan yang terbaik untuk karya misi, untuk pengembangan serikat, terutama di Taiwan. Sebagai bekal untuk bertugas entah di paroki atau di sekolah, misionaris yang belum bisa berbahasa Mandarin harus menyiapkan diri mempelajari bahasa Mandarin. Para misionaris baru yang tiba di Taiwan karena belum bisa berbahasa Mandarin harus dibekali dulu dengan bahasa Mandarin. Ada yang bisa sampai 1 tahun, 6 bulan, bahkan bisa sampai 2 tahun. Tuntutan bahasa Mandarin adalah sesuatu yang mutlak untuk semua misionaris yang bukan berkebangsaan Taiwan ataupun berkebangsaan Cina. Karena itu semua misionaris akan belajar dahulu di pusat-pusat studi bahasa untuk bertugas di sekolah ataupun nanti akan bertugas ke paroki. Karena itu adalah satu keharusan, karena komunikasi, satu-satunya komunikasi yang umum yang bisa dipakai oleh semua orang itu adalah bahasa Mandarin. Selain juga untuk wilayah selatan tempat saya bekerja, banyak juga umat yang berbicara dalam bahasa
mencari bahasa lokal setempat. Tapi itu membutuhkan juga perjuangan. Tapi yang paling utama adalah bisa berbahasa Madani, karena itu menjadi satu-satunya kunci untuk bisa berkomunikasi dan untuk bertugas dan berkarya entah di paroki ataupun di sekolah. Untuk misionaris yang baru tiba setelah belajar bahasa di Taiwan, ada beberapa keuskupan, misalnya di tempat saya bekerja, selalu saja ada namakan pengalaman pastoral sebagai seorang imam, artinya mempelajari situasi paroki, situasi keuskupan dengan menetap di beberapa paroki untuk jangka waktu yang 3 bulan, lalu pindah ke paroki lain lagi untuk mengenal situasi umat, situasi keuskupan, yang kelak juga akan sangat membantu misionaris dari luar negeri yang bekerja di paroki. Hal itu sangat penting karena seturut pengalaman saya itu sangat membantu untuk bisa belajar dari umat dengan situasi yang berbeda, dengan latar belakang dengan kondisi paroki yang berbeda, untuk selanjutnya bisa mengambil kebijakan-kebijakan paroki untuk menghadapi situasi di paroki yang mungkin adalah sama dan juga berbeda, sehingga ada kemungkinan untuk solusi-solusi karya pastoral bisa lebih bervariasi. Saya sendiri selain bertugas di paroki mendampingi Legio Maria dan juga orang muda paroki, saya juga dipercayakan untuk menangani Komisi Kepemudaan Paroki, meliputi seluruh keuskupan, Komisi Kepemudaan keuskupan maksud saya, sehingga harus berjuang untuk mengenal semua situasi orang muda di seluruh paroki. Dan kami buat adalah mengunjungi orang muda di masing-masing paroki untuk mengetahui situasi mereka, pertemuan dengan mereka, bisa mendengar langsung dari mereka. Itulah program awal yang kami rancangkan, selain program-program tetap semisalnya kegiatan olahraga tahunan dan kegiatan youth camp setiap tahunnya terjadi pada awal bulan 7 setiap tahun. Kegiatan-kegiatan ini sangat memacu dan menambah iman untuk orang muda, karena bukan hanya orang yang beragama Katolik saya yang menghadiri, tapi juga menarik juga minat orang-orang yang beragama lain atau belum mengalami satu kepercayaan untuk ikut bergabung. Di sana mereka bisa mengenal teman-teman baru, situasi dan lingkungan baru, dan juga paling penting mereka bisa mengenal iman Katolik. Dalam melayani terutama untuk kaum muda, sasarannya jelas, yaitu kita berusaha untuk membawa mereka arahnya itu kepada Kristus yang tersalib, sehingga mereka bisa mengenal Kristus, mengambil bagian dalam misi Kristus, mengenal iman Kristiani, lalu memberi diri sebagai murid-murid Kristus dalam pelayanan kepada gereja, kepada bangsa dan negara, dan kesaksian dimanapun mereka berada, di tempat kerja, di lingkungan mereka, ataupun di mana saja mereka pergi. Itulah tujuan kita, terutama karya pastoral di bidang kaum muda. Dan juga untuk hemat saya, mereka sangat berdikari dalam segala urusan, berjuang untuk bagaimana berdiri di atas kaki sendiri. Wow, menarik bukan? Ternyata para misionaris Serikat Sabda Allah Tanah Taiwan bukan hanya datang untuk mengunjungi umat, tapi mereka juga membentuk kelompok-kelompok seperti Kolegio Maria, orang muda, dan anak-anak. Ternyata karya-karya Serikat Sabda Allah telah mengembangkan dan menumbuhkan iman kekatolikan di sana dengan sangat luar biasa. Di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah kultur yang sangat berbeda dengan kultur budaya kita, ternyata para misionaris kita mau dan mampu dan memberikan diri sepenuh hati untuk menumbuhkan iman kekatolikan di sana. Menarik bukan menjadi seorang misionaris? Jika kamu tertarik menjadi seorang misionaris, mari bergabung bersama kami dalam Serikat Sabda Allah atau SVD.